Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi, ya di sini di Dusun Megelan RT 04 Sumberang Desa Batu. Mengenai latar belakang usaha tempe ini apa aja? Latar belakangnya semenjak saya sudah tidak bekerja di perusahaan, kita atas dasar ingin mendapatkan hasil setelah tidak bekerja, kita mendirikan usaha tempe atas dasar bahwa perputaran dari tempe itu kan harian, jadi lebih enak daripada kalau kita kerja di pabrik harus nunggu 1 bulan sampai 2 minggu baru dapat gaji. Kalau kita harian bisa langsung dapat gaji. Misalnya kalau tempe itu 4 hari bisa langsung jadi uang, jadi itu kita bisa tahu perputaran uangnya seperti apa. Apa yang menjadi kelebihan dari usaha Bapak ini, Pak? Dan Kalau kelebihannya mungkin karena kita pakai sistem konvensional ya, kita padukan. Jadi tempe itu ada yang 1 kali rebus, ada yang 2 kali rebus. Kalau yang 1 kali rebus itu memang cepat jadinya, 2-3 hari sudah jadi. Kalau yang 2 kali rebus atau konvensional itu 4 hari baru jadi, baru bisa dipasarkan. Dari segi rasanya kita lebih enak daripada yang 1 kali rebus. Dari segi keawetannya juga lebih awet daripada yang 1 kali rebus. Batasan atau kendala dalam usaha pembuatan tempe ini apa aja? Kalau untuk saat ini dari bahan baku ya, karena bahan bakunya kita semua pengrajin tempe itu kedelainya dari Amerika. Jadi kalau sekarang di Amerika itu, di Argentina sama Brasil baru gagal panen, jadi biasanya stok melimpah. Sekarang hampir berkurang banyak. Terus ditambah lagi adanya perang antara Rusia sama Ukraina, itu nambah lagi karena kontainer itu sekarang tidak versi pedagang ya, versi importer ya, itu sekarang tidak pada berani untuk membawa dagangannya ke Indonesia. Jadi otomatis kalau dulu lewat selat apa itu dari sebelah Rusia itu lewat ke sini bisa lebih cepat, sekarang harus memutar. Jadi kos produksinya, kos pengirimannya lebih mahal. Mau tidak mau bahan bakunya tambah mahal. Terus yang kedua, kalau pakai kedelai lokal, itu kalau untuk pengrajin tempe tetap tidak untung. Jadi karena kedelai lokal itu hanya di panasan di sinar matahari, tidak di open sama dengan kedelai yang diimpor. Itu jadi kalau direndam dengan air itu tidak menyerap air banyak, jadi gak mekar, kalau istilah Jawanya tidak mekar. Jadi biasanya kalau 1 kilo kedelai impor dijadikan direndam, itu nanti jadi kedelai yang siap untuk dibungkus itu jadi 1,5 kilo misalnya. Tapi kalau kedelai lokal itu paling cuma jadi 1,1 kilo. Jadi dari 1 kilo jadi 1,1. Nanti dibagi dengan volume kedelai, volume tempe yang biasanya nggak nutut dengan segi harganya. Itu aja. kalau dari segi peluang usaha ini gimana? Kalau peluang usaha pada dasarnya semuanya itu sama ya Mbak ya. Jadi kalau pengrajin tempe atau yang lainnya itu peluang tetap masih ada banyak, tergantung kita saja. Karena kita mau memasarkan tempe itu juga harus lihat kita mau pangsa pasarnya gimana. Misalnya kita mau hanya di pasar saja atau kita harus muter itu langsung ke konsumen, langsung ke outlet atau warung yang menyediakan itu, seperti itu. Jadi kalau kita semakin banyak pelanggan, kalau saya pasar dimasukin,
warung-warung sayur dimasukin, angkringan dimasukin, itu pemasaran. Untuk jumlah karyawan sendiri itu berapa orang? Untuk karyawannya kita masih mengandalkan dari keluarga ya. Saya sekeluarga, saya, istri, sama orang tua. Nanti dibantu dengan tetangga 2. Kalau dari ini Pak, jumlah jam kerja. Untuk kayak Mbak Yur gitu ya, istilahnya yang bantu kita itu kita pakai sistem setengah hari. Jadi kalau Mbak Yur mulai dari jam 12 sampai jam 5. Nanti ada yang diproduksi sana itu dari jam setengah 8 sampai jam setengah 1. Berarti ada shift-shiftannya. Iya. Nah, tadi kan ada yang bantu itu tetangga. Nah, itu gimana cara ngajak tetangga untuk bisa ikut bekerja di sini? Gimana? Kalau ngajak tetangga ya biasalah, ngajak ayo nang-nangku. Ya kita butuh tenaga, terus kita ngajak orang kan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oh seperti ini, jam kerjanya sekian sampai sekian. Itu juga harus ada targetnya. Misalkan kita buat satu rental sampai jam 8 sampai jam 5, itu juga harusnya sudah selesai sampai dengan proses apa namanya, bentuk tempenya. Kalau dari ini Pak, manajemen keuangan sendiri bagaimana untuk produksi? Biaya produksi mungkin ya 40%-an lah, tergantung kita sih sebenarnya. Kalau saya ya 30 sampai 40%. Saya dari biaya produksi itu dari produksi sendiri ya, dari bahan baku ya kan, tenaga kerja, terus dari plastik, terus kita ada apa namanya bensin untuk muter ya, terus bahan baku 40 sampai 50 lah. Kalau untuk sistem pemasarannya, apakah Bapak di rumah menetap, nanti ada manajemen yang datang sini, atau Bapak menyatakan produknya ke tempat yang lain atau bagaimana? Kalau dalam sistem pemasaran kita go to retail ya, kita langsung ke user, ke konsumen. Misalkan warung angkringan, terus ke itu warung nasi ya, warung nasi yang menjajakan langsung ke konsumennya, kita tidak ada. Untuk latar berdirinya sendiri, untuk berdirinya Wedang Klothok ini bagaimana ya Bu? Ya, ini kan baru berdiri angkringan ya, nah. Terus saya punya ide kalau Wedang Klothok itu tuh jarang dikonsumsi sama masyarakat ya, pas itu pas corona ya. Iya. Dan juga manfaatnya buat anti corona juga itu Wedang Klothok. Terus aku punya ide, angkringan saya kasih spesialnya minuman di sini Wedang Klothok. Berarti dari kurangnya yang belum banyak membuat Wedang Klothok ini, akhirnya Ibu berinisiatif untuk membuat Wedang Klothok sendiri. Iya. Oh, kalau kelebihan dari Wedang Klothoknya apa ya Bu? Rasanya ini bisa menghangatkan tubuh. Terus apa itu ya? Pokoknya banyak deh khasiatnya untuk kesehatan. Karena ini kan obat herbal juga. Bedanya dengan Wedang Uwoh ini apa ya Bu? Ini Wedang Uwoh kan apa itu ada daun-daun apa itu, daun cengkeh, daun apa itu, daun kapulaga, terus batang kayu cengkeh, kayu manis, jahe, sama ini gula batu. Kalau yang Wedang Klothok ada kapulaga, kayu secang, cengkeh, kayu manis, serai, jahe,
terus nanti dikasih jeruk Kalau nipis. khasiatnya Bu beda ya Kak wedang uus sama wedang peletok? Beda rasanya juga beda. Enakan wedang peletok, seger. Kalau untuk kendala atau keterbatasannya dari pembuatan atau produksi wedang peletok sendiri apa Bu? Kendala nih, mencari bahannya yang susah. Yang susah bahannya ini kan mahal, ini kayu secang ini susah didapatkan. Yang susah kayu secang. Nah itu untuk mencari rempah-rempahnya sendiri pun sekarang Sulit ya. Peluang usahanya gimana ya Bu? Peminat di sini kebanyakan itu orang sepedaan, itu orang pokoknya orang-orang luar suka wedang peletok. Lebih banyak suka wedang peletok. Soalnya menghangatkan juga menyehatkan. Oh, jumlah karyawannya sendiri berapa ya Bu? 3 sama di apa itu? Itu ada misalnya shift-shiftan atau gimana? Shift-shiftan. Berarti kalau siang itu berapa orang? Kalau siang 3 orang sama aku sendiri, karyawannya 2. Terus malam maghrib sampai tutup pagi sama menantu sama kerjain sendiri. Jadi karyawannya yang malam 1, terus siang 2. Berarti itu jam kerjanya karyawan itu kayak paruh waktu gitu ya Bu? Setengah hari terus nanti kalau ganti Jam malam 7 sampai jam 5 yang 1, terus yang itu jam 8 sampai maghrib. Terus kalau saya malam maghrib sampai tutup paling ya jam 2 sampai setengah 3. kalau untuk manajemen keuangannya sendiri dalam wedang peletok bagaimana Bu? Dari modalnya Ibu membuat wedang peletok itu berapa persen gitu? Satu ini 4.000. Kalau sekali produksi itu berapa Bu? Kira-kira? Aku belinya 50 bungkus sekalian. Oh, berarti produksinya 5 Berarti Ibu langsung beli 50 bungkus. ini langsung beli satu bungkusan gini ya Bu? Bungkusan gini 50. Terus untuk pemasarannya sendiri itu bagaimana Bu untuk wedang peletok? Pemasarannya cuma kalau ada yang datang di sini nanti tak tawarin langsung. Jadi saya nggak jual di Nggak luar. keliling gitu ya Bu ya? Aku nggak jual di keluar. Nggak buka online gitu Bu? Nggak buka. Nanti kalau ada yang pesen itu bisa. Tapi aku nggak Atau beli sendiri gitu? ya, apa itu ambil sendiri di sini bisa. Berarti juga melayani untuk pemesanan gitu. Melayani tapi aku nggak memasarkan. Jadi kalau orang datang ke sini dia cocok langsung beli, besok pesan saya bisa bikin. Mungkin itu tadi wawancara dari Putri selaku pemilik usaha wedang peletok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, khususnya dari Prodi Pendidikan IPA. Kami semester 6. Nah, dari semester kami sekarang itu ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, dari mata kuliahnya itu memberikan tugas berupa wawancara UMKM di bidang yang diminati oleh kelompok. Nah, kebetulan kelompok kami itu minatnya di bidang kuliner. Maka dari itu kami mencari UMKM yang bersedia untuk diwawancara. Jadi ini dengan Bapak Nurdin, pemilik usaha warung makan atau rumah makan Padang asli. Kepada Bapak mungkin boleh langsung bisa memperkenalkan dirinya dulu, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurdin Isnawan, owner dari rumah makan Padang asli yang ada di Jalan Pakem Tangkringan, Pakem Gede, Pakem Binangun, Pakem Sleman, Jakarta. Mungkin bisa langsung aja ya Pak ke Ya. pertanyaan. Kalau sejarah atau latar belakangnya Bapak dirinya usaha ini gimana ya Pak? Latar belakang sejarah pembuatan rumah makan Padang ini karena terpaksa karena kondisi ekonomi yang tidak kurang baik, ini dapatlah
usaha ini yang mungkin insya Allah akan menjadi sebagai tulang punggung dalam ekonomi keluarga kami. Kita aja karena keterpaksaan harus bagaimana caranya kita bangkit dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau untuk kelebihannya dari usaha ini, Ya kelebihannya adalah dirasa, kita mengandalkan rasa, bisa dibandingkan rasa yang dibandingkan dengan rumah makan Padang yang lain. Mungkin rumah makan Padang ini agak berbeda dengan yang lainnya karena rasa kita menggunakan rempah hampir 34 rempah yang kita gunakan untuk masak itu sendiri. Kalau ini peluang usahanya Pak dalam berusaha ini gimana? Peluang usahanya sangat besar karena rumah makan Padang ini, rasa Padang ini kan lidah seluruh Indonesia pasti sudah cocok sama yang namanya masakan Padang. Dari Sabang sampai Merauke itu pasti cocok lah sama dengan Padang gitu. Jadi peluangnya sangat besar sekali, mau dari kalangan yang rendah sampai kalangan atas. Kalau sudah rumah makan Padang punya cita rasa tersendiri, itu pasti akan menarik buat pelanggannya. Sejauh ini Pak ada hambatan atau mungkin masalah selama melakukan usaha ini? Hambatannya ya harga-harga pada naik aja. Udah naik itu. Sekarang kita mau naikkan harga konsumen juga kita tidak mungkin. Tapi kan mau tidak mau kan kita harus tetap berjalan dengan kondisi yang harga semakin lama semakin naik. Ya, minyak susah, tempe susah, kemudian bahan baku yang juga pada merambat naik, jadi menjadi hambatan kendala bagi kita. kalau untuk jumlah karyawannya sendiri Pak? Jumlah karyawan saya ada 4 yang cabang sini, cabang lain ada 2. Itu karyawannya ada jam kerjanya gitu? Ada, Shift mulai dia, Pak? masa jam 7 sampai tutup. Sebelum tutup kita jam 7 malam. Oh, tutup jam 7 malam udah tutup. Cuman Kemudian kalau untuk dalam perekrutan karyawan gimana Pak? Ada perekrutan lewat ini syarat? aja, apa namanya, istilahnya dulu ya rekrutnya kita rekrut buka lowongan. Habis itu setelah masuk ada karyawan kita mau nambah karyawan, ya ada nggak temenmu yang mau kerja, ya sudah kita rekrut. Apakah ini Pak ada kayak penambah inovasi buat menambah minat pembeli gitu? Enggak ada, kita pokoknya ya apa adanya yang ada di sini, kita ya semuanya standar aja lah. Kita mau nambah paling nambah lauk aja, lauk diperbanyak, otomatis nanti pelanggan akan makin makin banyak minat. karena pelanggan itu begitu datang ke warung itu kalau lihat lauk banyak itu mereka akan senang. Jadi udah sana itu lauknya banyak, jadi banyak nambah lauk aja. Iya. Terus ini Pak, kalau dalam manajemen keuangan dari biaya produksi ini gimana ya Pak? Perputarannya ini untuk modal atau gimana Pak? Ya kalau kita dari omset itu, dari profit marginnya kita mendapatkan 40-50%. Ya selainnya biaya 40-50% itu margin. Jadi untuk biayanya ya 50%. Jadi keuntungan 50% dari omset. Untuk ini Pak, kalau dari pemasaran sendiri gimana? Apakah cuma sini aja atau mungkin ada keliling atau enggak. online? Online ada, pasti online yang namanya Grab, kemudian GoFood, GrabFood pasti ada untuk menambah pengenalan aja. Iya. Kalau dari online sendiri tuh gimana Pak? Bagus juga. 20% itu dari online. Online. Cuma kita nggak fokus pada penjualan online karena online potongannya banyak. Oh iya. Jadi kita fokus di offline aja. Tapi masih buka juga sekarang. Masih online, tapi banyak dimatikan yang online. Oh. Karena kita fokusnya pada offline. Mungkin itu aja Pak dari Iya. kami. Oh, iya. Ya, terima kasih atas kesempatannya dan kesediaan waktunya dari Oh, iya. kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.